Sekarang kita bahas tentang udhiyah. Udhiyah atau kurban. Sudah punya kurban semua nih? Alhamdulillah. Udhiyah secara bahasa artinya dzabhul udhiyata waqtad duha. Menyembelih binatang kurban di waktu duha. Duha udhiyah kan berdekatan. Sama-sama dari huruf dhad, ha sama ya. Udhiyah. Karena yang biasanya dilakukan di waktu duha. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah fikih, ma yuddahu minal ibil awil baqar awil ghanam awil ma'iz taqarruban illahi ta'ala yaumal 'id. Berkurban adalah atau kurban adalah yang disembelih berupa onta, sapi, kambing atau domba dalam rangka bertaqarrub supaya qarib. Apa artinya qarib? Supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari Id. Maksudnya Id apa di sini? Idul Adha, Idul Kurban. Hukum dari berkurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah artinya dipahalai kalau dilakukan, tidak dosa kalau ditinggalkan. Muakkadah artinya yang ditekankan. Karena Allah Ta'ala berfirman, Fasalli lirabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu, kemudian sembelihlah. Ada yang menafsirkan salat yang maksud adalah salat Idul Adha, kemudian sembelih yang dimaksud adalah menyembelih kurban. Juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua gibas. Gibas ya domba jantan ya. Yang mana yang dikorbankan itu amlahaini. Amlahain itu apa ya? Yang warnanya dua, hitam dan putih. Hitam dan putih. Dan juga aqranaini yang punya tanduk. Dzabahahuma biyadih. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbara, menyebut nama Allah bismillah, kemudian bertakbir bismillahi Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu, dan beliau meletakkan kakinya ala safahihima, pada bagian pinggir dari kambing tersebut. Nyembelih sendiri, gak ada yang jagain. Karena orang Arab biasa nyembelih kambing aja, nyembelih ayam aja. Sendirian, gak usah ada yang pegangin kaki, gak usah. Gak usah, sendiri, sembelih sendiri. Iya, nah, ditidurkan, kemudian diinjak pakai kaki bagian sampingnya, kemudian disembelih sendiri. Ini biasa, orang Arab biasa. Kalau kita tidak biasa, 5 orang paling enggak, 3 orang ya. Jadi afdolnya ketika berkurban kita nyembelih sendiri. Afdolnya dari sisi menyembelihnya ya, nyembelih sendiri. Kalau nggak berani lihat darah atau kalau nggak berani nyembelih sendiri, maka mewakilkan pada jagal dan disunahkan menyaksikan ketika disembelih. Jadi kalaulah tidak nyembelih sendiri, menyaksikan ketika disembelih. Kalaulah tidak bisa menyaksikan, ya mewakilkan saja. Mungkin kurbannya di kampung halamannya ya, berarti nggak bisa menyaksikan. Syarat kurban. 1, Muslim. Maka orang yang non-Muslim jika berkurban, kurbannya tidak sah. Kurbannya tidak sah. Ada orang non-Muslim, tapi ingin ikut-ikutan berkurban, maka bagi dia bukan ibadah kurban. Karena syarat ibadah adalah Islam. Kalau syarat Islamnya tidak terpenuhi, maka ibadahnya tertolak. Yang kedua, sudah balik dan berakal. Orang yang belum balik tidak sah kurbannya. Tapi bisa diserikatkan dalam pahalanya. Misalnya ada orang tua sudah balik ya, punya anak, maka seluruh kurbannya diserikatkan dalam kurbannya. Kemudian yang ketiga, mampu. Orang yang mampu berkurban maka dia disunnahkan untuk berkurban. Dan kemampuan itu bisa diukur dengan kebutuhannya yang pokok sudah terpenuhi plus ada uang lebih atau harta lebih yang cukup untuk membeli binatang kurban. Ketika dia punya kecukupan untuk hari Id dan juga hari tasyrik,
kemudian ada harta tambahan yang cukup untuk membeli binatang kurban, maka sangat disunahkan untuk berkurban. Dan ibadah kurban itu setiap tahun ya, bukan kayak haji sekali seumur hidup, bukan. Di setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, yang boleh dijadikan binatang kurban. Tidak sah berkurban kecuali dengan binatang berikut. Disebut dengan bahimatul an'am, yaitu onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Termasuk juga masuk dalam jenis kambing domba. Allah Ta'ala berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan untuk setiap umat telah kami jadikan mansak mereka, artinya ibadah mereka, termasuk menyembelih, supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang ternak. Jadi min bahimatil an, min di situ lil bayan, untuk menjelaskan, artinya berupa. Jangan diartikan karena, jangan diartikan dari, karena sering-seringnya min artinya dari, tapi di sini artinya berupa. Min lil bayan. Min itu maknanya banyak ya. Ada ibtida artinya dari. Anak min Jakarta, berarti saya dari Jakarta. Ada yang taklil alasan, ghibtu min maradin. Aku tidak hadir karena sakit. Nah, karena sakit. Ada juga min li al-bayan, artinya berupa. Seperti contoh dalam hadis ini atau dalam ayat ini, min bahimatil an'am, berupa binatang ternak, yaitu sapi atau onta atau kambing. Maka tidak sah apabila seseorang berkurban dengan selain 3 binatang tersebut. Dan juga tidak dinukil satupun bahwasanya Nabi berkurban dengan selain itu, atau para sahabat berkurban dengan selain itu. Terkait dengan kambing, maka dia cukup dijadikan kurban untuk 1 orang berikut keluarganya. Jadi 1 kambing untuk 1 orang berikut keluarganya. Dalam sebuah hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana ar-rajulu, dulu ada orang, fi ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudhahi, dia berudhiyah, berkurban, bisyati, dengan seekor kambing, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarga rumahnya. Kemudian fayakuluna wa yut'imun, dia pun makan dari kurban tadi, mereka makan keluarganya dari kurban tadi dan juga memberi makan. Ini kambing. Untuk 1 orang berikut keluarganya. Keluarganya diserikatkan dalam pahalanya. Dan disunahkan pula makan dari daging kurbannya. Dan juga disunahkan memberi makan dari daging kurbannya orang lain, tetangganya, atau orang miskin, orang fakir. Kemudian boleh juga berkurban dengan seekor onta atau seekor sapi. Bukan seekor ya, utuh, 1 sapi, 1 onta ya, bukan ekornya saja. Betul ya, 1 onta atau 1 sapi. Dan kalau onta sapi bisa untuk 7 orang. Bisa untuk 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyembelih. Nahar artinya menyembelih dengan cara nahar, ditusuk pangkal lehernya. Onta itu kalau disembelih ditusuk pangkal lehernya, bukan kayak gini ini kalau onta itu. Bukan onta, lehernya tinggi, lari dulu ya. Tapi didudukkan kemudian, atau berdiri ontanya, ininya ditusuk. Ininya ditusuk. Ditusuk, nahar. Adapun sapi maka dia disembelih, didzabah. Jadi nyembelih itu ada nahar, ada dzabah. Kalau nahar ditusuk, kalau dzabah kayak gini. Dan yang harusnya dinahar onta. Kalau seandainya onta disembelih, maka halal dagingnya. Kalau sapi dinahar, tidak boleh. Sapi ya disembelih. Sapi ditusuk nggak bisa. Kecuali darurat. Nyemplung misalnya, nyemplung mana nggak bisa. Disembelih, di sumur. Maka kepalanya pastikan di atas, kemudian baru ditusuk. Karena kepalanya di bawah mungkin matinya karena tenggelam bisa jadi. Maka kepalanya ditaruh di atas posisi. Karena kalau mati tenggelam bukan sembelihan, tapi bangkai. Bangkai itu haram. Kita lanjut. Jadi kalau onta sama sapi bisa untuk 7 orang. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah, tahun di mana terjadi peristiwa
kesepakatan Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin Mekah. Apa yang disembelih? Al-badanah an sab'atin. 1 ekor onta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin. Dan juga sapi untuk 7 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan onta bisa untuk 10 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan onta bisa untuk 10 orang. Jadi seperti itu, maka tidak bisa satu kelas patungan ada 40 orang, kita korban yuk sapi misalnya. 40 orang tapi 40 orang. Maka tidak bisa. Itu namanya latihan berkorban, bukan korban beneran. Latihan kurban. Latihan kurban. Tapi kalau lebih indahnya lagi ya korban beneran aja. Iya Pak, keluarga 7 siapa yang mau sapi? Atau mau korban kambing? Ada grade-nya macam-macam nih. Ada yang grade-nya harga 1,5 juta misalnya, ada yang grade-nya 2 juta, ya silahkan yang mau korban. Semampunya. Semampunya. Bisanya dengan 1,5 juta ya korban kambing 1,5 juta. Ada nggak? 1,5 juta. Ada ya? Ya korban saja. Jangan gengsi-gengsian kalau kurban, tapi juga jangan pelit-pelit. Karena memang mampunya itu ya nggak usah gengsi. Mampunya 1,5 juta ya nggak usah gengsi. Ya kalau uangnya banyak, misalnya kontrakannya juga banyak, perusahaannya juga banyak, misalnya istrinya juga banyak, misalnya, ya boleh kurban dengan yang lebih mahal. Karena semakin besar pengorbanannya berarti semakin besar pahalanya. Paling afdolnya 1 onta untuk 1 orang. 1 onta untuk 1 orang. Kalau berani ya silahkan. Yang kedua 1 sapi untuk 1 orang. Yang ketiga 1 kambing untuk 1 orang. Yang keempat 1 onta untuk 7 orang. Yang kelima 1 sapi untuk 7 orang. Jadi mana yang lebih afdol? 1 kambing 1 orang apa 1 orang 1/7 sapi? 1 orang 1 kambing. Karena yang satu itu lebih afdol daripada yang 1/7. Daripada yang 1/7. Baik, cuman kalau kita sukanya daging sapi, ya nggak apa-apa ikut yang sapi. Jangan kurbannya kambing tapi mintanya daging sapi. Nama nanti barter itu. Barter. Jatahnya dia dapat daging sapi karena jatah dia berkurban. Paham misalnya, saya nggak mau sapi. Tukar saja daging saya dengan yang kambing. Maka itu masuk dalam jual beli. Sementara daging kurban tidak boleh dijual belikan. Karena jual beli itu nggak hanya tukar barang dengan uang. Jual beli juga tukar barang dengan barang. Itu juga termasuk jual beli. Maka jangan ditukar. Minta saja, minta saja. Saya minta daging kambing aja. Kemudian jadi akadnya jangan akad tukeran. Jadi ini diantara bedanya yang berilmu sama yang tidak berilmu. Kalau yang tidak berilmu main tuker saja. Karena kalau tuker itu masuknya jual beli. Tapi kalau yang berilmu, saya punya saya diambil semua saja, saya sedekahkan semuanya. Tapi saya bagi dong yang kambing misalnya. Jadi akadnya bukan tukeran. Akadnya minta. Akadnya minta. Tapi ya gimana masa minta ya? Ya takmirnya yang tahu diri lah. Atau yang bukan tahu diri apa ya? Apa yang namanya respect lah, yang respect. Wah dia nggak makan kambing ya kita kasih sapinya saja tanpa ada akad tukeran daging. Karena kalau tukeran daging itu namanya jual beli. Jual beli. Jadi nggak boleh daging kurban diperjualbelikan kecuali kalau sudah jatahnya dia. Saya sudah dapat kambing, saya sudah dapat daging kambing, saya jual boleh. Maka itu statusnya bagi dia bukan daging kurban, daging kurban, tapi bagi dia adalah ya jatah kurban. Maka dia mau jual silakan, mau makan silakan, mau dapat silakan. Karena bukan dia yang sahibul kurbannya. Jadi haram itu bagi sahibul kurban. Haram diperjualbelikan ini bagi sahibul kurban. Adapun yang selain yang berkurban, dia dapat jatah misalnya, maka silakan. Dapat daging sapi jual ke pedagang bakso ya nggak apa-apa. Ya kalau dia sahibul kurbannya, tidak boleh menjualnya. Jatahnya dia sebagai sahibul kurban tidak boleh dijual. Kalau dia dapat jatah sebagai sahibul kurban. Adapun jatah selain dari sahibul kurban, maka diperbolehkan. Kemudian syarat-syarat binatang yang bisa dikurbankan. Syarat yang pertama berkaitan dengan umur. Sudah musinnah, sudah berumur. Yang pertama onta. Disyaratkan umurnya sudah genap 5 tahun. Kalau belum 5 tahun tidak boleh dikorbankan. Antum sudah 5 tahun belum? Jadi onta syaratnya 5 tahun. Biasanya kalau nggak ada akte lahirnya,
Ini lahirnya kapan, sehingga nggak tahu umurnya berapa. Bisa kelihatan dari oelnya. Jadi giginya ada yang tanggal. Nah, tanggal sebelah mana itu ya? Atas apa bawah kurang paham. Yang biasa beli kurban kurang tahu. Bagian mana biasanya yang tanggal tuh? Atas apa bawah? Atas ya, ada yang tanggal. Kalau ada yang tanggal berarti dia sudah musinnah. Kemungkinan besar sudah umur 5 tahun. Biasanya kalau onta belum 5 tahun giginya nggak ada yang tanggal. Nggak ada yang tanggal. Kemudian sapi, maka disyaratkan sapi yang musinnah umurnya sudah genap 2 tahun. Dilihat akte lahirnya, ini lahir tanggal berapa, tahun berapa, ternyata nggak ada akte lahirnya, banjiran misalnya. Maka dilihat giginya, kalau sudah ada yang powel, nah berarti kambingnya sudah, sapinya sudah musim. Sapi 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Tapi kalau seandainya nggak nemu yang 1 tahun, adanya domba setengah tahun maka bisa dikorban. Jadi kalau domba bisa yang setengah tahun. Kambing balibul boleh nggak? Bawah 5 bulan. Bawah 5 bulan. Nggak boleh ya. Karena minimalnya kalau domba 6 bulan. Nggak tahu kalau domba sudah 6 bulan masih disebut cempe apa enggak? Saya kurang tahu. Masih disebut cempe apa enggak kalau domba 6 bulan? Cempe itu anak kambing, anak domba. Allah alam. Kalau masih disebut cempe ketika umurnya sudah 6 bulan dan tidak ada yang lain maka bisa dikorbankan. Ini domba saja ya. Adapun kambing yang rambutnya halus, bukan yang suf, bukan yang wool, bukan biri-biri, bukan domba, maka dia harus 1 tahun. Kambing kacang berarti 1 tahun. Kambing Jawa 1 tahun. Kambing PE 1 tahun. Etawa 1 tahun. Atau kambing-kambing yang selain domba. Kambing domba itu yang bulunya tebal atau biri-biri. Wedus gembel itu ya, wedus gembel. Ini berdasarkan hadis Jabir juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali yang sudah musinnah. Illa an ya'sura alaikum. Kecuali sulit bagi kalian mendapatkan yang musinnah. Fatadbahu jaza'atan minad dha'an. Maka kalian bisa menyembelih kambing atau domba 6 bulan. Jadi jaza'ah itu yang baru berumur 6 bulan. Berupa seekor domba. Musinnahnya ibil adalah 5 tahun, musinnahnya bakor adalah 2 tahun, musinnahnya kambing adalah 1 tahun. Kemudian kalau domba boleh yang setengah tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, asabani jaza'un. Menimpaku jaza', artinya aku hanya punya seekor kambing atau domba yang umurnya 6 bulan. Maka beliau berkata, dhahi bihi. Silakan kurbankan dombamu yang 6 bulan, setengah tahun. Dan juga berdasarkan hadis Uqbah bin Amir juga yang lain, dhahaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jaz'in min ad-dha'n. Kita menyembelih bersama Rasulullah SAW atau di masa Rasulullah seekor domba yang berumur 6 bulan, namanya jaza'ah. Bisa diulang, onta berapa tahun? 5. Sapi 2. Kambing domba setengah tahun. Setengah tahun atau 6 bulan. Boleh nggak kurban pakai kuda pengganti sapi? Nggak boleh. Kalau kerbau karena masih kerabat sama sapi. Kalau pakai kanguru secara biologi juga beda. Apa? Anoa. Halo alam. Anoa nggak lumrah, bukan termasuk binatang sembelihan ya. Walaupun anoa mungkin sama seperti kijang ya, alam. Bisa dikatakan dengan sapi atau tidak kurang tahu. Anoa dekatnya ke sapi ya, karena besar ya. Tapi itu dilindungi loh, nggak boleh nanti dimarahin negara. Lebih mahal juga. Apa? Apa itu hilang? Oh iya. Kalau masih disebut kambing, maka bisa. Karena kambing bervariasi. Kambing itu bervariasi.
Allah. Baik. Kemudian syarat yang pertama berkaitan dengan umur. Syarat yang kedua berkaitan dengan kondisi binatang kurbannya. Disyaratkan binatang yang dikurbankan, sapinya, ontanya, kambingnya harus salamah. Salamah itu selamat. Selamat dari apa? Dari aib-aib atau dari cacat-cacat. Termasuk aib juga sakit. Nah, sakit juga termasuk aib yang menyebabkan kurangnya kualitas daging. Maka tidak bisa berkurban dengan kambing yang sangat kurus, atau kambing pincang, atau kambing buta, atau kambing yang sakit. Sebagaimana hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Arba'un la tujzi'u fil adhahi." 4 binatang yang tidak memenuhi syarat dalam berkurban. Al-aura, al-bayyin awaruha, yang buta, yang jelas butanya. Artinya benar-benar buta ya, bukan cuma putih-putih matanya. Kan kadang mata kambing ada yang putih atau mata sapi yang putih, tapi dia masih bisa melihat, maka itu bukan disebut awar, jadi disebut buta. Wal maridah al-bayyin maraduha, yang sakit, yang jelas sakitnya. Kalau cuma bersin-bersin saja ya nggak masalah. Nah, kalau sakit sampai lemes gitu ya, kalau jalan paling belakang ketinggalan terus saking lemesnya misalnya, maka ini tidak bisa. Dan juga yang arja, yang pincang, yang jelas pincangnya. Kalau cuma jalannya nggak seimbang tapi masih bisa jalan kencang, maka nggak masalah. Atau udah beli kejepit misalnya, kejepit kandang misalnya, jalannya jadi pincang, maka nggak masalah kalau pincangnya masih ringan. Ya kalau pincangnya masih berat, kalau bisa ditukar, ya ditukar. Kalau nggak bisa, ketika belikan masih sehat, masih nggak masalah, maka silahkan. Dan juga yang terlalu kurus, sampai kepalanya kecil banget ya. Mau cari poloknya aja, polok tahu nggak polok? Otaknya aja nggak ada nih, nggak bisa dimasak, nggak bisa dibikin sop otak kambing ya. Tapi katanya ada yang lebih enak, sop otak kera katanya. Naudzubillah. Ada sebuah, nggak tahu di Kalimantan di mana ya, makanan khasnya itu kepala kera hidup-hidup disedot otaknya. Naudzubillah, itu selain kejam juga haram. Kera ya haram, bukan termasuk yang halal. Maka nggak boleh dijadikan sebagai obat, karena dalam syariat kita nggak boleh berobat dengan yang haram. Nggak boleh berobat dengan yang haram, termasuk dengan daging kera atau otak kera. Allah Allah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya wal ajfa allati la tunqi, kambing yang sangat kurus atau binatang kurban yang sangat kurus yang tidak ada otaknya, artinya menunjukkan saking kurusnya. Kalau ditimbang tulangnya lebih berat daripada dagingnya. Ini nggak boleh dijadikan sebagai kurban. Maka bersyukurlah kambing-kambing yang kurus, karena tidak dikurbankan nanti. Baik, kita lanjutkan. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban dimulai setelah sholat id, bagi yang sholat id. Kalau yang nggak sholat id, misalnya dia musafir, nggak sholat id, maka ketika ingin berkurban ya sembelih silahkan di waktu duha yang penting, walaupun tidak sholat id. Atau wanita yang sedang haid punya binatang kurban, maka ketika walaupun dia nggak sholat id, maka dia bisa menyembelih kurban dilakukan di waktu duha, walaupun belum sholat id atau memang tidak sholat id, karena tidak sholat id. Berdasarkan hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana, barang siapa yang salat seperti salat kita, wa nasaka nusukana, dan beribadah nusuk menyembelih seperti nusuk kita, faqad asaban nusuk, maka nusuknya sudah benar. Wa man zabaha qabla an yusalliya, barang siapa yang menyembelih binatang yang mau dikurbankan sebelum salat, maksudnya salat id, falyu'id, maka ulangi, maksudnya ganti dengan kurban yang lain, kurban lagi. Maka naha ukhra, posisi kurban tadi dengan kurban yang lainnya. Kenapa? Karena tidak dianggap sebagai kurban. Dia harus disembelih setelah sholat. Kalau sebelum sholat id disembelih, maka itu sembelihan biasa. Kemudian waktunya memanjang sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 14 atau 15 Dzulhijjah? 13 Dzulhijjah.
sebelum matahari terbenam. Nah, itu waktu masih dibolehkan menyembelih binatang kurban. Tiba-tiba dapat rezeki tanggal 13, langsung beli kambing, sembelih di hari itu pula. Nah, ini juga bisa. Ini kurban jam 4 sore ya. Beli kambing, sembelih. Itu bisa ya. Itu sudah masuk dapat pahala kurban. Ini berdasarkan hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Semua hari tasyrik adalah ibadah. Jadi nama-nama hari dalam bulan Dzulhijjah itu banyak ya. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 namanya hari Arafah, tanggal 10 namanya hari Idul Adha, juga hari Nahar, hari menyembelih. Disebut juga Yaumul Hajjil Akbar, hari haji besar, karena sedang tawaf ifadah di situ. Tanggal 11 disebut hari tasyrik, disebut juga Yaum Al-Qar. Tanggal 11-nya disebut Yaumul Qar. Karena orang-orang yang lagi haji beristiqrar, artinya tinggal atau mabit di Mina apa Musdalifah ya, tanggal 11. Kemarin pembahasannya, kemarin kita bahas haji loh. Di Mina ya, Yaumul Qar di Mina. Kalau kita murojaah dulu ya. Yaumul Qar di tanggal 11, jamaah haji lagi ngapain? Mana tadi ya? Tanggal 11 mereka mabit di Mina. Oh iya. Wa yabitu bi Mina lailatul hadi asyara. Dan mereka mabit bermalam di Mina di tanggal 11. Iya, berarti Yaumul Qar disebut Yaumul Qar. Qar artinya qarar ya, tinggal, istiqrar, mabit di Mina. Makanya hari 11 disebut Yaumul Qar. Dikatakan sebagai hari yang paling afdal. Dan yang paling afdal itu Yaumun Nahar sama Yaumul Qar. Tanggal 11 sama tanggal 11. Selain disebut Yaumul Qar, tanggal 11 juga masuk hari tasyrik juga. Ditambah lagi tanggal 12 hari tasyrik, tanggal 13 hari tasyrik. Afdalu ayyamid dunya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga disebut sebagai ayyamu khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia. Siang harinya, adapun malam harinya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu malam-malam terbaik. Afdalnya kapan? Di antara waktu-waktu tersebut, afdalnya setelah selesai dari sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Rabbmu, kemudian setelah itu sembelihlah. Ini paling afdal. Habis sholat id langsung nyembelih. Habis sholat id langsung nyembelih. Habis khutbah ya, habis khutbah selesai langsung nyembelih. Ini yang paling afdal. Sebisa mungkin makannya juga dari situ. Jadi daging kurbannya. Sebagaimana hadis Barra ibn Azib yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza." Yang pertama kali kita awali hari kita ini, maksudnya tanggal 10, nusalli, kita salat dulu. Tsumma narji'u, kemudian kita pulang. Fananharu, kemudian menyembelih kurban kita. Menyembelihnya di rumah. Pada asalnya menyembelih kurban itu sendiri-sendiri di rumah. Tapi kalau pengen rame, ya silakan di masjid. Atau nggak bisa nyembelih, atau supaya dapat tenaga tambahan, ya dimasukkan di masjid, ya silahkan bareng-bareng sama jamaah yang lain, walaupun di rumah juga boleh. Kita pulang kemudian kita nyembelih binatang kurban kita. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan seperti itu, salat id kemudian nyembelih, maka dia sudah mencocoki sunnah kita. Maksudnya sunnah apa? Jalan kita, cara kita. Waman dzaba qabla dzalika, barang siapa yang menyembelih sebelum itu, sebelum sholat subuh disembelih supaya nanti bisa makan kurbannya, maka itu bukan kurban. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Itu hanya sekedar daging yang diperuntukkan untuk keluarganya, artinya bukan daging kurban, daging biasa saja. Laisa minan nusuki fi syai'in, bukan termasuk kurban sedikit pun. Selesai pembahasan tentang waktu penyembelihan. Kemudian yang berikutnya tentang yang diperlakukan terhadap daging kurban. Disunahkan bagi orang yang berkurban membagi daging kurbannya menjadi 3 bagian.
Bagian pertama untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Bagian kedua, sepertiga kedua untuk diberikan kepada tetangga sebagai hadiah. Bagian ketiga diperuntukkan untuk sedekah, orang-orang fakir dan miskin. Allah Ta'ala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isa al-faqir." Maka makanlah dari sembelihan kalian dan berilah makan orang-orang yang ba'is, orang-orang yang tidak berada, tidak punya, dan juga orang fakir. Afdalnya dibagi 3 tadi ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang cara berkurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pembagian dagingnya. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, wa yut'imu ahla baitihi thuluth. Beliau memberi makan dari daging kambing sepertiga untuk ahli baitnya, untuk keluarganya. Wa yut'imu fuqara ajiranihi thuluth. Kemudian memberi makan orang-orang fakir tetangganya sepertiganya lagi. Wa yatasaddaqu 'ala su'ali bits-thuluts. Kemudian disedekahkan kepada orang yang meminta sepertiga yang terakhir. Ini sunnah saja. Mau disedekahkan semua silakan, mau dihadiahkan semua silakan, mau dimakan semua juga silakan. Tapi ya di Indo, Bro. Di Indo itu nggak semua tiap hari makan daging ya. Kasihan kalau tetangga nggak dibagi. Walaupun boleh. Kalau antum orang kutub ya nggak apa-apa. Orang kutub kan makannya daging terus dia. Orang kutub ikan, daging, daging. Soalnya nggak ada kangkung di kutub. Nggak ada kangkung. Tayyib, nggak ada bayam. Kalau pelaut ada bayam. Nggak tahu pelaut kok makannya bayam ya. Popeye, the sailor. Makannya bayam, spinach. Kalau di laut? Iya, padahal di laut nggak ada bayam. Makanya bayamnya bayam kaleng. Kok jadi ke Popeye sih ya? Anehnya Popeye jadi merek free chicken malah jadi. Udah ganti. Oh, Babene ya. Oh, bahas itu. Ada sengketa nama juga ya ternyata ya. Babene ya. Tapi kalau olive-nya nggak olive neye ya? Nggak, tetap olive ya? Olive oil malah. Kita lanjut. Besok kita buka free chicken juga ya. Musuhnya Popeye sih ya. Oh, Brutus. Brutus fried chicken ya, BFC. Kita lanjut. Kok bisa jadi ke Popeye ya? Kita lanjut. Itu terkait dengan daging kurbannya. Ada pertanyaan, boleh nggak daging kurban disimpan untuk sekian hari atau untuk sekian bulan atau mungkin sekian tahun? Mungkin yang freezernya masih ada, kepala kambingnya masih ada kali ya. Rekor 6 bulan. Oh, setelah itu udah nggak ada rasanya mungkin ya. Terlalu lama di freezer nggak enak. Tapi intinya pertanyaannya boleh tidak daging kurban disimpan? Awalnya nggak boleh. Awalnya nggak boleh. Maksudnya di awal pensyariatannya. Di awal pensyariatan. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an idtikharil luhumil adhahi fawqa salasin." Dulu aku, kata Nabi, melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ini awal-awal saja. Kenapa? Karena itu masih jarang yang kurban. Jadi jangan disimpan. Kasihan nanti ada yang belum makan daging. Kalau disimpan ya kasihan. Fa'amsiku ma badalakum. Adapun sekarang silakan kalian tahan, silakan kalian simpan selama itu nampak baik untuk kalian. Jadi kalau sekarang boleh-boleh saja. Banyak yang berkurban. Jadi silakan makan. Bahkan kalau dimasak semua malah nanti mubazir. Basi nggak habis. Maka silakan disimpan dulu. Mau di freezer silakan. Mau dipanasin ya silakan. Katanya rendang enaknya kayak apa namanya? Yang dari nangka apa namanya? Gudeg. Makin sering diangetin makin enak katanya. Sekarang yang berikutnya berkaitan dengan orang yang berkurban. Ketentuan berkaitan dengan orang yang berkurban kalau sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh orang yang mau berkurban
mengambil rambutnya, entah dicabut, entah dipotong, entah dicukur, atau mengambil kukunya, entah dipotong atau dicabut ya, kecuali darurat. Sampai kapan? Sampai kurbannya disembelih. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala al-'ashr", kalau masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa indahu udhiyah, dan seseorang memiliki binatang kurban, yuridu an yudhhiya, yang ingin ia kurbankan, fala ya'khudanna sya'ran, maka janganlah dia mengambil rambut, artinya cukur rambut atau cabut rambut. Wala yuqlimanna dhufran, dan janganlah dia memotong kukunya. Kukunya sendiri, rambutnya sendiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, dan janganlah dia menyentuh rambutnya atau kulitnya sedikit pun, artinya memotongnya atau menghilangkannya. Allah taala. Ini berlaku bagi yang berkurban, bukan keluarga yang berkurban. Misalnya yang berkurban bapaknya atau kepala keluarga, maka istrinya boleh, maka anaknya boleh. Yang nggak boleh berarti yang berkurban saja. Allah taala. Adapun keluarga yang berkurban maka boleh-boleh saja. Nah, ini ya ada sisi mengingat orang-orang yang lagi ihram. Orang yang ihram kan tidak boleh potong kuku, cukur rambut sampai tahallul. Sampai nanti tahallul dengan potong rambut atau cukur rambut. Allah taala alam. Selesai pembahasan tentang kurban. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke akikah. Nah, monggo. Kemarin hari Kamis. Kan lalu, oh ya. Oh iya. Hmm. 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 Sekalian. Hmm. Terkait dengan ujratu jazzar atau tukang jagal, itu tidak boleh diambil dari daging kambingnya atau daging sapinya atau daging ontanya. Misalnya kamu yang nyembelih ya, upahnya kepalanya, itu nggak boleh. Jadi kalau daging kurbannya atau bagian dari kurbannya tidak boleh dijadikan sebagai upah bagi tukang jagal. Kemudian ini kasusnya terkait dengan orang yang menyembelih, orang yang berkurban tapi tidak menyembelih sendiri. Katanya apa tadi? Tidak perlu, tidak usah membayar tukang jagalnya. Masjid dapatnya dari mana? Sisi kezalimannya di mana? Mm-mm. Oh iya. Oh iya. Iya iya. Berarti harusnya yang bayar yang kurban. Yang kurban. Kemudian yang kurban nggak mau bayarnya karena apa tadi? Kan oh nggak tahu. Oh iya. Jadi si yang kurban tadi, apakah harus gantiin uang masjid yang dulu buat bayar si jagal tadi? Ya tergantung, ditanyakan tamirnya, Pak ini saya perlu ganti apa enggak? Kalau misalnya tamirnya mau diganti ya silakan diganti. Kalau tamir nggak usah, Pak, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa.
kita kasnya banyak kok Pak, besok nggak usah bayar juga nggak apa-apa misalnya. Ya kalau pihak takmirnya nggak minta ganti maka nggak masalah. Berarti ya ngebosi lah. Karena kalau ngebosi itu nggak harus izin sama dia dulu. Kalau ngebosi, saya yang bayar. Mau dia nggak dikasih tahu apa nggak dikasih tahu nggak masalah. Maaf mas sudah dibayarin sama dia. Hai. Tapi pada asalnya yang bayarin jagal itu yang kurban. Biasanya sudah dikumulasikan, sudah dimasukkan ke bayaran kurban biasanya. Nah, pihak-pihak takmir panitianya ini sudah termasuk biaya jagal biasanya. Cuman kalau yang kambing kadang bawa sendiri, tapi enggak ya bawa sendiri terus nggak ngasih upahnya, nggak nitip upahnya itu ya, harusnya sama nitip upahnya. Jadi tinggal ditanya saja sama ke mas takmirnya atau bapak takmirnya. Dulu saya belum bayar jagal kambing saya. Mau diganti apa mau dianggap diikhlaskan saja. Nah, kalau seandainya minta ganti ya diganti. Allahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi atau dua lagi. Silakan. Iya, iya. Pertanyaan tentang satu orang berkurban lebih dari satu bagian atau lebih dari satu ekor kambing, lebih dari sepertujuh onta, maka boleh-boleh saja. Antum berkorban 60 ekor kambing, boleh. 100 ekor kambing, itu lebih afdol. Kurban 100 onta boleh. Kemudian Anda, pertanyaan berikutnya di tempat yang terpisah-pisah, boleh saja. Di kampung halaman iya, di Palestina iya, di sini iya ya. Tapi ada yang memandang kalau kurban itu afdolnya masih di lingkungan. Kalau sudah keluar negara, kita nggak tahu. Mungkin mereka lebih butuh yang lain. Lebih butuh pakaian, lebih butuh uang daripada kurban. Allahu Ta'ala. Karena tujuan dari kurban itu supaya di hari-hari tersebut, hari-hari aklin wa syurbin wa dzikrillah. Supaya hari-hari tasyrik itu menjadi hari makan, hari minum, dan hari berzikir. Maka diusahakan makanannya banyak atau terpenuhi, zikirnya juga jangan lupa, minumnya juga silakan. Silakan. Iya. Baik. Terkait dengan membeli binatang diberikan kepada orang untuk dikurbankan, maka boleh-boleh saja. Jadi binatang kurban itu mau dari kecil dirawat silakan, mau dapat hadiah dari orang silakan, mau dikurbankan atau beli kemudian dikurbankan boleh-boleh saja. Pahalanya si A tadi, maka pahala memberi hadiah kepada yang kurban tadi. Dan bisa jadi karena dia menjadi sebab orang lain berkurban juga dapat pahala kurban juga. Juga dapat pahala kurban juga. Jadi orang yang menjadi sebab kebaikan dia juga bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Mandalla ala khairin apa namanya hadisnya bukan adal alal khairi kafa'ilih, yang menunjukkan pada kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini nggak cuma menunjukkan, sudah menunjukkan ngasih lagi, maka insya Allah dapat pahala kurbannya juga. Pahala sedekah dapat, pahala kurban juga. Allahu ta'ala. Itu lagi. Pertanyaan berikutnya tentang puasa Arafah. Apakah puasa Arafah itu dilakukan harus bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Padang Arafah
ataukah sesuai dengan tanggal di daerah-daerah tertentu? Maka jawabannya ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang pertama, pendapatnya disesuaikan dengan tanggal daerah masing-masing. Karena dia berpandangan matla itu terbitnya hilal bervariasi. Bisa jadi di sana sudah kelihatan hilalnya, di Saudi sudah kelihatan hilalnya, di sini belum kelihatan hilalnya. Sehingga di sana sudah wukuf, kita baru tanggal 8. Ketika mereka hari raya, kita baru puasa Arafah. Itu ya. Ini pendapat yang pertama, disesuaikan dengan tanggal 9. Yang kedua, sesuai dengan wukufnya. Sehingga disesuaikan dengan wukufnya orang-orang yang lagi haji. Dengan alasan sekarang komunikasi gampang. Tahu kapan orang-orang lagi wukuf. Allah alam. Kalau ditanya mana yang lebih kuat, Allah alam yang pertama tadi. Karena pada semua kondisi bisa dilakukan. Karena walaupun sekarang komunikasi gampang, kan tidak menutup kemungkinan ada orang tinggal di pedalaman, nggak tahu menau gimana. Sementara ciri khas syariat itu bisa dilakukan dimanapun dan kapan, dalam kondisi apapun. Mau maju mau nggak maju, masanya komunikasinya maka bisa berlaku. Allah, itu versi saya. Kalau disuruh milih mau yang mana? Siapa? Ustadz Zul apa Ustadz yang mana? Siapa? Muslim tapi oh Muslimnya belum mukmin. Ada orang yang salatnya nggak sempurna ya. Yang sempurna kan 5. Ini salatnya baru 4, berarti baru sehat doang. 4 sehat, belum sempurna. Belum 5 ini salatnya. Salatnya belum sempurna. Apalagi salatnya Jumatan doang. Ini sudah sangat nggak sempurna. Stunting dia. Kurang gizi gitu. Kurang gizi hatinya, nggak sholat deh. Hatinya kurang gizi, kurus hatinya. Maka dikembalikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Terkait dengan orang yang meninggalkan sholat, hukumnya ada 2. Yang pertama kafir. Yang kedua kalau sama sekali nggak sholat baru kafir. Kalau sholatnya bolong-bolong masih muslim. Kalau alam yang paling ringan ya yang ini. Walaupun sholatnya bolong-bolong, tapi sholat ya masih muslim. Bagaimana kalau seandainya kita satu sapi sama orang tersebut gitu ya? Maka itu sudah masing-masing. Kan kita pakai uang kita sendiri, dia pakai uang dia sendiri. Malaikat nggak bingung. Ada presisi. Kalau penjual paving bilangnya presisi terus ya. Presisi. Iya betul. Allah alam. Presisi pokoknya. Insya Allah sudah nggak masalah insya Allah. Walaupun partner kita dalam kurban diragukan keislamannya, tidak masalah. Allah alam. Iya. Allah Ta'ala lah. Mungkin ada lagi bisa. Silakan. Iya. Terkait dengan berkorban untuk orang yang sudah meninggal boleh. Tapi nggak bisa menyaksikan. Kan afdolnya kan tadi urutannya nyembeli sendiri, atau mewakilkan dan menyaksikan, atau mewakilkan saja. Ini udah meninggal nggak mewakilkan, nggak menyaksikan, nggak tahu lagi. Tapi pada asalnya boleh. Tapi alangkah baiknya yang masih hidup. Adapun supaya yang meninggal ikut dapat pahalanya diserikatkan bisa kalau masih bagian dari keluarganya. Yang ironis itu semangat untuk berkorban yang sudah meninggal, sementara dianya nggak berkorban. Kalau dalam urusan ibadah, maka kita dahulukan diri kita terlebih dahulu. Nggak ada masa
Kamu aja yang sholat jamaah, saya nanti aja sholatnya. Ya enggak kayak gitu. Enak ini enggak ya. Kalau dalam urusan ibadah, maka saya dulu berlomba-lomba dalam kebaikan. Soft pertama misalnya, jangan aja Pak, yang soft pertama. Enggak, kalau urusan keutamaan dalam ibadah, balapan. Kalau bisa rebutan. Kalau datangnya bareng-bareng, kalau bisa undi dulu. Soft Mas. Kita undian dulu Mas. Yang duluan berarti yang di depan. Jadi itu berkaitan dengan keutamaan maka kita berlomba-lomba, cepet-cepetan, termasuk dalam berkurban. Nanti yang sudah meninggal ya diserikatkan bisa dalam kurban. Allah Ta'ala. Karena untuk pahala bisa diserikatkan. Ini yang bisa disampaikan. Barangkali ada catatan yang belum tersampaikan. Barangkali karena kita pakainya fikih muyasar, nggak begitu banyak pembahasannya. Nggak ada catatan berarti? Nggak ada ya. Kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.